Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita Kang Ajo Cekas. Bagaimana kabarnya Baraya Cekas semua? Semoga Baraya Cekas selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezekinya, disehatkan jasmani dan rohaninya. Kali ini Kang Ajo akan bercerita tentang perjalanan dari Sunan Kalijaga untuk mendapatkan jalan kemuliaan atau jalan kesempurnaan hidup. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus cerita Kang Ajo. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga cerita ini bermanfaat untuk Baraya semua. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga pergi ke pasar untuk melakukan sedekah. Uangnya didapat dari hasil menggadaikan negerinya kepada patihnya sebesar 2000 dinar. Tapi ketika dia akan bersedekah, di pintu gerbang pasar, Sunan Kalijaga bertemu dengan kakek-kakek yang mempunyai dongeng berharga yang dapat menuntun manusia menuju ke kemuliaan. Kakek itu menawarkan dongeng 4 poin menuju kemuliaan seharga 2000 dinar kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bingung sejenak. Jika dongeng itu dibeli, ia mungkin akan urung untuk bersedekah. Tapi jika dia bersedekah, ia akan kehilangan jalan menuju kemuliaan. Akhirnya, ia memilih jalan kemuliaan. Sunan Kalijaga menyetujui untuk membeli dongeng si kakek itu seharga 2000 dinar. Mulailah si kakek mendongeng berintikan 4 hal. Pertama, jangan suka membuka rahasia orang lain. Kedua, jangan menolak rezeki. Ketiga, jika mengantuk, jangan lekas tidur. Keempat, jika mendapatkan istri yang cantik, jangan tergesa-gesa menidurinya. Si kakek juga memberikan baju tambal yang bernama si Gundil, yang berkhasiat dapat berjalan dengan cepat di angkasa, dan memberi nama Sunan Kalijaga dengan nama baru yaitu Sarip Durrahman. Lalu Sarip Durrahman mau pergi ke kerajaan Ruan dan mengabdi pada Adipati Urawan. Adipati Urawan sangat menyayangi Sarip Durrahman. Suatu hari ia diajak berburu ke hutan bersama Adipati. Tetapi senjata Adipati tertinggal di istana. Durrahman disuruh mengambil senjatanya. Ketika tiba di Kadipaten, ia melihat istri Adipati sedang bermesraan dengan Raden Turna. Raden Turna adalah putra Pati Judipati. Durrahman kembali lagi ke hutan dengan membawa tombak sang adik. Tetapi Durrahman tidak memberitahukan kepada Adipati tentang apa yang ia lihat. Istri Adipati yang takut rahasianya terbongkar segera menyusul suaminya ke hutan dengan kereta, lalu mengadukan bahwa Durrahman telah berlaku tidak senonoh kepadanya. Tanpa pikir panjang,
Adipati Urawan menulis surat kepada Patih Jodipati yang isinya yang membawa surat ini harus dibunuh. Kalau tidak, Patih Jodipati sendiri yang harus memenggal kepalanya. Kemudian dia bercerita kepada istrinya bahwa Durrahman sesampainya di sana akan dipenggal oleh Patih Jodipati. Kemudian Durrahman disuruh mengantarkan surat itu kepada Patih Jodipati. Di perjalanan, Durrahman bertemu dengan Raden Turna. Kemudian mereka bersama-sama menuju ke kepatihan. Di tengah perjalanan, dengan tidak sengaja mereka melewati orang yang sedang hajatan, dan yang punya hajatan mengajak Durrahman untuk mencicipi makanan daripada kenduri tersebut. Karena mengingat pesan daripada kakek itu jangan menolak rezeki, maka Durrahman pun mencicipi makanan itu. Karena lama, Raden Turna tidak sabar. Kemudian secara diam-diam dia mengambil surat itu dan diserahkan kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak bisa apa-apa. Lalu orang tua Raden Turna memenggal kepala Raden Turna dan Durrahman sampai ke kadipaten. Dia meminta jasadnya Raden Turna untuk dibawa ke Adipati Urawan. Sesampainya di Adipati Urawan kaget. Kenapa bisa begitu? Kemudian Durrahman menceritakan tentang poin-poin jalan menuju kemuliaan yang dibeli dari kakek-kakek itu seharga 2.000 dinar. Sang Adipati pun sadar akan semua yang terjadi. Kemudian menyarankan Durrahman untuk pergi ke suatu negeri yang dipimpin oleh ratu seorang wanita yang bernama negeri Diriliwungan. Kemudian Durrahman melakukan suatu perjalanan menuju negeri Diriliwungan. Sesampainya di pendopo, dia melihat banyak kuburan yang terjajar di dekat bangunan dari istana Putri Diriliwungan. Dan kemudian dia ditangkap oleh penjaga putri itu, dan Durrahman diserahkan kepada putri. Putri akan mengampuni Durrahman asal dia bersedia menjadi suaminya. Akhirnya Durrahman menyanggupinya. Pada suatu malam pertama, Durrahman memandangi istrinya yang begitu cantik. Tapi Durrahman ingat akan cerita dari si kakek. Ketika melihat istri yang cantik, jangan tergesa-gesa menidurinya. Putri terus mencumbui Durrahman, merayu Durrahman, tetapi Durrahman hanya diam saja dan pura-pura tidur. Dan putri pun karena kecapean akhirnya tertidur. Pada tengah malam, Durrahman menyaksikan dari kemaluan putri itu keluar kelabang putih yang akan menyerang Durrahman. Kemudian Durrahman melawan dan membantingnya. Akhirnya kelabang itu menjadi senjata. Keesokan harinya, para penduduk di negeri itu menyiapkan keranda karena menyangka bahwa Durrahman akan meninggal. Tetapi mereka terkejut karena Durrahman masih hidup. Kemudian Durrahman bertanya,
kenapa kalian menyiapkan keranda? Karena setiap laki-laki yang menikah dengan putri pada malam pertama pasti akan meninggal. Kemudian putri bersumpah kepada Abdurrahman untuk setia dan dia menceburkan diri ke laut. Kemudian dia terkenal dengan nama Ratu Kidul. Singkat cerita, setelah Abdurrahman pergi ke sana ke sini mencari guru, akhirnya dia disuruh berguru kepada Sunan Gunung Jati. Kemudian mereka bertemu dan Abdurrahman disuruh menunggu, jangan melakukan apa-apa selain menunggu. Dan setelah pergi, ada yang menawarkan makanan, tapi yang berbicara meja dan kursi, tanpa ada orang yang berbicaranya. Lalu ada teko dan gelas serta makanan. Sunan Kalijaga semakin heran apa yang terjadi. Tapi Sunan Kalijaga teringat pesan kakek itu bahwa jangan makan ketika lapar. Akhirnya Sunan Kalijaga menunggu dan mereka pun akhirnya bertemu dengan Sunan Gunung Jati, berpelukan dan kemudian diangkat menjadi murid Sunan Gunung Jati. Begitulah perjalanan sebagian daripada Sunan Kalijaga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.